Kan boleh aja puasa Senin Kamis, puasa Kodo hari ini nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Karena hari ini bukan jadwal haram puasa ya. Kenapa teman-teman hampir setiap aku masuk live bilangnya seger melulu? Kan memang udah mandi guys. Live malam itu aku mandi, live pagi itu aku mandi. Ya iyalah seger ya. Siap ya Mbak Rina, iya siap ya puasa hari Senin siap ya. Assalamualaikum Mbak Yulia, iya sehat ya Mbak Oma. Assalamualaikum Mbak Muhammad Ilham. Saya puasa dari kemarin, oke is oke nggak ada masalah karena kemarin itu hari Minggu ya nggak ada masalah seger liatnya. Aku nggak pernah pakai bedak, udah 7 tahun aku nggak pakai bedak ya guys, aku pakai skincare doang ya. Siap Mbak Barokati, iya Mbak Diluna, iya Mbak Yus. Resep awet muda. Aku nggak terlalu yakin sih kalau aku awet muda, tapi kalau teman-teman mau aku kasih satu insight adalah pertama itu tadi ya, teman-teman usahakan jaga wudhu. Kemudian yang kedua, teman-teman usahakan jangan terlalu banyak pikiran ya. Nah, jangan terlalu banyak was-was, risau. Aku udah sering sampaikan, kalau teman-teman masa depan itu bukan untuk dirisaukan. Siap Mbak Indra, masa depan itu untuk direncanakan dan untuk diantisipasi. Iya kan? Nah, kayak gitu guys. Takut miskin, kerja lebih baik, keluarkan lebih sedikit. Kalau nanti nggak kerja lagi, kita bisa mempersiapkan. Takut kematian, persiapkan ibadah, kurang-kurangi dosa, ya banyak-banyak ibadah. Oke. Takut akan apalagi teman-teman takutnya? Takut kehilangan pasangan, dijaga baik-baik, masukkan kantong, kantongnya dijahit, ya kan? Jadi masa depan tuh kita takut apa? Gitu. Nah, uh, kita persiapkan gitu ya. Sama dengan dulu orang tuaku sakit diabetes ya teman-teman ya. Beliau mempersiapkan ya, aku nih sering sakit, jadi aku harus persiapkan. Nanti kalau sakit gimana berobat ke rumah sakit, biayanya gimana. Maka orang tuaku mempersiapkan itu sehingga ketika tua mereka nggak terlalu khawatir akan maaf ya akan kesusahan. Nah seperti itu guys ya kan. Ini kita takut-takut masa depan beli baju banyak-banyak juga ya kan. Takut kehilangan pasangan, dimarah-marahin juga. Takut akan kematian, tak jaga kesehatan. Takut masuk neraka, tidak ibadah banyak-banyak. Cemana itu ya kan. Jadi takut itu dipersiapkan supaya nanti kita itu bisa mengurangi rasa takut kita itu, ya kan? Takut dihianati sama teman, cari teman baik-baik. Jangan terlalu cepat percaya, jangan banyak cerita sama dia, ya kan? Kayak gitu guys, ya kan? Nah, jadi kayak gitu ya. Takut nikah lagi ya tinggal nggak usah nikah aja. Nikah itu kan pilihan. Lawak-lawak. Siap ya Mbak Isti, ya Mbak Karmawati, Mbak Anis, ya Mbak Aish, Mbak Retno. Jadi sesimpel itu kan teman-teman ya. Eh, Takut di PHK ya persiapkan sekarang. Mulai cari kerjaan lain yang bisa eh, kita jadi switch ya. Dulu aku termasuk tipe orang yang sangat takut di PHK karena dulu banget ya karena kondisi kampus atau universitas yang fokus kepada Islami itu sedikit. Nah, sementara aku nggak pengen jadi PNS, ya kan? Nah, itu aku persiapkan ya. Akhirnya eh, akhirnya aku bukan takut di PHK lagi sekarang, malah takut masuk lagi ke dosen tetap yang ngantor, ya kan? Kebalik kan? Dulunya takut di PHK, sekarang malah nggak mau lagi masuk ke kampus yang harus ngantor. Jadi aku dosen lepas, ya kan kayak gitu guys, ya kan. Jauh-jauh hari kita selesaikan ya. Kenapa dalam sholat nggak boleh memejamkan mata? Makruh saja, bukan tak boleh, makruh saja. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Mbak Yuke, Mbak Rosh, Mbak Raisya, Mbak Sugeng ya. Iya, siap ya Mbak Fatimah, Mbak Sumarni, Mbak Iis ya. Kalau sholawat zikir rebahan gimana? Nah, jadi kalau rebahan itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Iya kan? Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan baring. Jadi baring itu boleh salawat, boleh zikir, boleh lihat live aku juga ya. Kalau lagi haid boleh nggak masuk masjid? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat.
Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk, tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, tak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, ya kan? Asal jangan berubah-ubah, ya kan? Nah, takut jauh dari zah, siap. Berarti jaga akunnya, ya kan? Kalau tahajud pakai witir atau tidak? Witir itu sunnah, sunnah muakkad. Pakai witir boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi ya antara taraweh dengan witir jauh lebih penting witir karena witir itu sunnah muakkad. Sementara tahajud itu sunnah biasa, ya kan? Gitu teman-teman, Mbak Mama Boy, Mbak Ida, Mbak Nurul ya. Teman-teman boleh kalau kencing kucing najis Mbak. Kalau kencing kucing najis Mbak. Jadi dibersihkan dulu pakai air ya. Kalau haid zikir, basmalah, al-fatihah. Kalau kita haid kita boleh zikir, kita boleh baca basmalah, boleh baca al-fatihah, boleh sholawat ya. Boleh ingat kekurangan diri, boleh sedekah ya. Terkadang aku lupa witir. Nah, witir itu coba jangan dilupakan karena salah satu wasiat Rasulullah adalah jangan tinggalkan witir, jangan tinggalkan duha dan puasa di tengah bulan 3 hari setiap bulannya, ya kan? Oke, Zah gimana hukumnya anak di luar nikah? Anaknya nggak apa-apa, cuma nanti anaknya itu jangan dinikahkan oleh bapaknya. Jadi anak yang di luar nikah itu nanti dinikahkan oleh wali hakim. Kalau dinikahkan oleh bapaknya nanti nikahnya tidak sah. Iya kan? Nah, tidak sah nanti dia zina lagi kan. Jadi anak di luar nikah itu nikahkan saja oleh wali hakim, ya kan? Ustazah ngasih sedekah sama anak yatim. Anak yatim terbang dia, cepat kali terbangnya. Tadi santai ini udah mulai cepat lagi kan. Ustazah sejatinya Ustazah ngasih sedekah ke anak yatimnya udah dewasa, silahkan. Sedekah tuh boleh ke anak yatim, boleh ke orang miskin, ya kan? Boleh ke fakir miskin, boleh ke orang susah, traktir makan kawan, juga itu bagian dari sedekah, ya kan? Oke, kalau anak laki-lakinya di luar nikah nggak masalah. Tapi nggak mungkin tuh kan, bang kita zina yuk, semoga anak kita laki-laki, mari kita sholat hajat supaya anak hasil zina kita laki-laki, kan nggak mungkin juga ya kan. Siap Mbak Eli, iya. Bulan ini puasa Yaumul Bid tanggal berapa? Nanti aku info ya. Yang jelas tanggal 10 Muharram itu 16 Juli. Hitung aja 5 hari setelahnya ya. Karena kan berarti tanggal 16, 17, 18, sekitar tanggal 19 Juli ya teman-teman ya. Oke. Ustazah sembahyang syuruk batas waktunya 20 menit aja. Jadi syuruk itu cuma 20 menit aja. Siap Mbak Mbak Yani, Mbak My Heart. Ya, oke. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya. Sholat hajat itu jam berapa? Kalau sholat hajat itu pagi, siang, malam nggak apa-apa. Jam 11 siang boleh, jam 2 siang boleh, jam 3 siang boleh, malam juga boleh. Karena sholat hajat itu adalah sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Ada beberapa sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Misalnya nih, sholat taubat, ya, sholat hajat, istikharah, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid ya, itu bisa 24 jam ya teman-teman ya. Ustazah selama bulan Muharram bolehkah puasa sebulan full? Tidak boleh Mbak ya. Puasa setiap hari berturut-turut nggak boleh Mbak ya, itu haram. Itu namanya puasa wisol, nggak boleh. Kalau Mbak mau puasa, Mbak go to puasa Daud aja. Puasa Daud itu adalah puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, kayak gitu guys, sehari puasa, sehari tidak. Ya, nanti niatnya sengaja aku berpuasa Daud, sunnah atasku karena Allah, kayak gitu ya guys. Nah kayak gitu ya, jadi nggak boleh puasa tiap hari ya Besti, nggak boleh ya. Teman-teman yang kalau datang bulan mengirimkan Al-Fatihah buat almarhum boleh, walaupun ada sebagian yang tidak mengatakan tidak boleh, tetapi sebenarnya haid itu hanya dilarang sholat, puasa, tawaf, dan berhubungan badan ya. Macam mana kalau alis sudah tebal sekali, apa boleh dicabut? Jangan dicabut, nanti dia marah. Cabut alis haram ya, jangan dicabut nanti dia marah, biarkanlah dia di situ.
Orang mau alis tipis minta tebal, ini tebal minta tipis ya. Bingung Allah sama kita guys ya. Oke Mbak Rasmi, niat puasa Asyura, sengaja aku makan sahur puasa Asyura lillahi ta'ala. Nanti aku ingatkan lagi ya, teman-teman yang baru mampir klik aja foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya kan. Surka ada puasa yang 3 bulan berturut-turut. Enggak, harusnya itu enggak Mbak Yeye. Nah kemarin udah kita sampaikan itu Sya'ban, Rajab, Ramadan ya. Puasa nazar gimana? Apanya gimana? Puasa aja. Ya kan, sengaja aku makan sahur, puasa nazar wajib atasku karena Allah. Extension itu syubhat. Syubhat itu nggak jelas halal dan haramnya. Jadi saran aku teman-teman jangan extension. Kalau extension itu mutlak halal, aku duluan yang pakai. Langsung aku spill. Guys, bulu mataku extension guys. Mantap. Tapi karena nggak boleh ya cemana lagi ya kan. Padahal aku suka kalau ada extension itu kan cantik gitu guys. Muka Nokia 3315 bisa jadi kayak iPhone dia kalau pakai extension. Tapi itu syubhat guys. Ya tak jelas halal haramnya karena dia lama berubahnya seperti semula ya. Jadi kalau boleh lah extension itu mantap ya kan, langsung aku endorsement extension termantap sealam barzah ya. Kakak aku pernah lihat tilawah di pernikahan ya kan, terus suara aku cempreng pecah, aku jadi nggak pede. Nggak ada masalah mbak, gas aja ya mbak. Nah ya kan, baca Quran tuh bukan soal suara ya, tapi baca Quran itu adalah soal makharijul huruf dan tajwidnya ya. Kalau mau operasi muka nggak boleh deh, itu jelas nggak boleh. Kenapa mukanya dioperasi? Kecuali karena kecelakaan, kecuali karena sakit ya kan. Ustazah, bolehkah setiap habis sholat 5 waktu kirim Al-Fatihah? Boleh, ya kan? Ustazah, cara mengirim Al-Fatihah untuk orang yang meninggal. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, gitu ya. Halo Mbak Atika, Mbak Misli. Gimana kalau rakaat, tapi yakin kalau rakaat terakhir itu lupa? Hah? Lupa rakaat kan tetap sujud sawi. Sujud sawi aja, Mbak Leni. Sujud sawi kan? Nah, sujud sawi aja. Oke. Mbak Leni ini kayaknya sudah hafal lah sujud sawi kan ya. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman jangan salam dulu, sujud dulu. Allahu Akbar ya kan, baca subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Ya kan, kemudian duduk lagi Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Ya, gitu ya teman-teman ya. Kalau gigi palsu tuh nggak apa-apa. Kenapa gigi palsu itu boleh? Karena dia mendatangkan kemudorotan. Kalau teman-teman nggak pakai gigi palsu. Ya kan, jadi gigi palsu tuh boleh. Yang permanen juga nggak masalah. Nah, yang penting kalau tidak permanen jangan lupa letaknya di mana, ya kan? Karena dia suka tanggal, makan cendol masuk dia ke tempat cendol. Ada banyak kejadian ya. Jadi kalau gigi palsu nggak apa-apa. Nah kalau behel itu tergantung. Kalau dokternya bilang Pak, Bapak harus pakai behel Pak. Kalau Bapak nggak pakai behel nanti gigi Bapak itu akan kampanye dan demo ya, akan terjadi kerusakan di dalam peradangan, itu boleh. Tapi kalau sekedar untuk cantik doang tidak boleh. Jadi gini guys, intinya adalah merubah bentuk Allah yang Allah berikan kepada kita itu mengurangi tingkat kesyukuran kita kepada Allah. Ya itu takdir mubram. Takdir mubram tidak boleh diubah ya. Sujud sawi ya 2 kali. 2 kali baca juga. Ya setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar, sujud subhanaman la yanamu wa la yasu, Allahu Akbar lagi, subhanaman la yanamu wa la yasu, duduk, salam kanan, salam kiri. Sujud sawi kalau belum hafal, dihafal. Coba catatkan guys, sujud sawi ya, teman-teman ya. Teman-teman yang baru mampir, sujud sawi, astagfirullah. Teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah, riba belum bisa kita bayar, ibadah kita tetap diterima, tapi ribanya berdosa. Nah nanti di yaumul mizan tinggal dihitung nanti mana berat dosa dan pahala kita.
Makanya teman-teman yang masih riba, aku doakan semoga teman-teman bisa keluar dari riba. Cara yang pertama adalah kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, sisanya ditabung untuk membayar hutang ribanya. Sembari berdoa kepada Allah. Nanti kalau hutang ribanya udah terbayar, teman-teman jangan lagi buat riba. Sebenarnya praktek riba itu muncul karena keinginan lebih besar daripada pemasukan. Kalau seandainya teman-teman masih bergaul dengan orang-orang yang suka apa namanya tuh pamer mobil sana sini ya, ganti-ganti kendaraan, ganti-ganti tas sehingga menyebabkan teman-teman kredit ya, maka itu tolong itu diganti aja lingkungannya ya, karena kita suka tuh membandingkan nanti takdir kita dengan takdir orang. Orang beriman itu adalah orang yang sebenarnya dia mapan tapi gayanya tuh biasa-biasa aja ya, itulah orang-orang yang beriman. Jadi nanti tolong teman-teman, ini udah tahun baru, nggak boleh lagi gaya lama, kurangi keinginan di bawah pemasukan, ya kan? Nah, kurangi keinginan di bawah pemasukan. Oke, Ustazah, 1 Muharram itu, ya, 1 Muharram itu kemarin hari Minggu ya, teman-teman ya. Kalaupun ada yang menyatakan hari ini nggak apa-apa, perbedaan waktu dalam Islam itu nggak ada masalah ya. Gigi palsu nggak dibuka-buka, nggak apa-apa ya. Ustazah, memakai emas apakah mengurangi nilai kebaikan kita? Kalau laki-laki haram pakai emas, kalau perempuan dibolehkan dalam agama Islam. Ustazah, bolehkah kita tidak boleh memberi ke orang lain kalau kita masih punya hutang? Nah, salah. Ya, masa utangnya 500 juta nggak boleh sedekah 2.000? Nggak boleh, masa utangnya 50 juta nggak boleh sedekah 1 juta? Ya, jadi teman-teman aku sarankan lihat video itu yang full ya, kurang-kurangi follow akun potongan-potongan video, pening nanti kita dengan Islam ini ya. Jadi gini guys, kalau hutangnya itu misalnya 50 juta, jatuh temponya masih lama, bukan berarti kita nggak boleh untuk sedekah sekarang. Saya bingung, lu nggak sedekah walaupun 2.000? Enggak, kenapa? Aku masih punya utang 100 juta. Kenapa gitu? Kemarin aku tengok video lewat di beranda TikTokku, kalau masih punya utang tidak boleh sedekah. 2.000 pun tidak mau dia sedekah. Ya kan, salah itu. Jadi teman-teman tergantung. Kalau hutangnya masih lama jatuh temponya, silahkan sedekah. Semoga dengan sedekah itu bisa mempercepat rezeki kita biar cepat bayar hutang. Ya kan? Kemudian selanjutnya, tapi kalau jatuh temponya di hari itu, nah, ya hutanglah dulu. Jangan hari itu hutang 2 juta, hari itu sedekahlah 2 juta. Jangan. Atau yang nggak boleh itu adalah hutang yang lalu nggak dibayar-bayar. Sedekahnya lancar. Nah itu baru problem. Ya nggak boleh. Ustazah, apakah Allah marah kalau kita berdoa memohon anak kita diberikan kesempatan hidup kembali? Kalau dia udah meninggal tentu nggak boleh doa kayak gitu. Nggak ada manfaat juga. Kalau dia masih hidup atau dia koma, boleh kita doakan agar dia hidup kembali, ya kan? Oke, Ustazah, kalau kita ngasih saudara termasuk sedekah nggak? Tapi kita malu mau bilang sedekah, kasih aja. Hei, kemarin ada rezeki nih, ini buat kamu. Udah, gitu aja. Ustazah, jika kita meninggal gigi palsu nggak bisa dicopot. Kalau gigi palsu itu dia mendatangkan mudarat, menyakitkan. Kalau dicopot memang nggak boleh dicopot. Tidak boleh mencopot hal-hal yang menyakitkan mayat. Tapi kalau kutek itu biasanya kami copot kalau mandikan jenazah. Kalau kutek itu biasanya kami kikir atau kami hapus pakai kutek cleanser. Ya, kalau dia rambutnya berwarna-warna berbigen itu harus dipotong. Kecuali rambutnya itu henna ya. Ustazah, apa hukumnya mandi garam ruqyah? Nah ini aku yang nggak terlalu tahu faktanya, mau lihat juga belum sempat-sempat aku. Apa yang teman-teman maksud dengan mandi garam ya? Utang aku ya. Kalau udah dioplas kemudian bertaubat gimana? Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Insyaallah teman-teman yang udah oples dan oplas, Allah akan ampunkan dosa karena semua dosa itu Allah maafkan kecuali syirik. Orang yang bertato pun akan Allah maafkan walaupun masih ada sisa tatonya, silahkan dia sholat aja dan bertaubat. Sebisa mungkin dihilangkan. Tapi kalau terasa sakit, akhirnya dia tidak menghilangkan, silahkan dia sholat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampunkan dosa kita. Jadi teman-teman yang hijrah ya. Jadi jangan khawatir lagi. Foto-foto yang zaman dahulu kala, yang buka-buka jilbab, yang banyak joget-joget di TikToknya, yang punya buka-buka jilbab,
itu tolonglah di privat atau dihapus. Kan kita pengen hijrah ya. Jangan itu dilihat-lihat orang juga lagi, ya kan? Foto-foto itu dihapus tuh ya. Nah, yang tidak berjilbab. Tapi kalau yang berhijab silahkan dipertahankan, nggak ada masalah. Ya. Oke, kalau anak berusia 16 tahun meninggal, apakah tinggal di taman surga? 16 tahun itu udah belik berakal, ya. Tetap ada dosa dan pahalanya. Oke. Oke. Zaku sebelum tidur boleh menghayal nggak? Hayal umroh, hayal punya rumah, dosa nggak sih? Itu bukan menghayal, itu adalah doa. Bedanya hayalan dengan doa, hayalan itu ngawang-ngawang, tidak diusahakan. Kalau doa tuh diusahakan. Oh, saya pengen umroh tahun depan. Berapa harga umroh? 30 juta. Oke, aku akan umroh 2 tahun lagi. Kalau dia 30 juta berarti nabung sebulan harus 1.500.000. Kayak mana ya cara mendapatkan uang 1.500.000 untuk saya bisa berumroh misalnya. Oh, harus kerja apa lagi ya untuk tabungan umroh. Nah, itu diusahakan, guys, ya kan? Nah, gitu ya, teman-teman ya. Zah, doa anak yang sudah meninggal tapi belum balik sama aja. Sebenarnya anak yang belum balik dia tidak berdosa. Dosa dan pahalanya kita yang nanggung. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berdoa untuk dia. Ya, teman-teman ya. Oke. Saya punya dosa sama orang, tidak ada. Gimana sih? Saya punya dosa sama orang, tidak ada. Gimana maksudnya? Kalau akunnya sudah nggak dipakai lagi, untuk teman-teman yang masih punya foto tidak berhijab, itu coba dibuka akunnya dihapus. Atau kalau udah terblokir, abaikan. Ya, kita tidak bertanggung jawab lagi, karena itu di luar jangkauan kita. Oke? Gimana menghadapi suami yang berselingkuh? Tarik urat lehernya. Enggak ya. Hentikan perselingkuhannya itu. Tanya diri. Kalau teman-teman masih bisa menerima, maka teman-teman minta dia untuk bertaubat, berubah. Dan kalau enggak juga, bilang sama dia, akan kucari perempuan itu sebagai efek jerah. Perempuan itu ternyata fake juga, cari orang tuanya. Oh, ternyata orang tuanya juga fake juga, cari orang tuanya suami kita. Selesaikan, karena itu berefek. Ya, tapi kalau teman-teman nggak mau ya boleh teman-teman meninggalkan karena itu kemaksiatan. Kalau masih mau selesaikan sampai titik darah penghabisan. Karena istri berhak seutuhnya atas suaminya. Bagaimana cara doakan anak yang 3 bulan keguguran? Ya 3 bulan keguguran. 3 bulan keguguran teman-teman tak berdoa pun dia tetap masuk surga. Ya. Kalau perempuan yang selingkuh gimana? Sama Pak, diputar dikit urat lehernya Pak. Kalau perempuan. Kalau tadi laki-laki cuma ditarik aja, kalau perempuan lupa, putar dikit ya. Jadi sama ya kasusnya, jangan dibiarkan. Saya banyak dapat kasus, maaf izin saya ya, kasus udah banyak banget ya. Ternyata suaminya itu udah punya anak 2 dari perselingkuhan, udah punya anak 1. Itu biasanya kalau aku tanya, loh kenapa ini bisa terjadi? Kamu nggak tahu sama sekali. Dia bilang dulu pernah sih, aku menengok chat dia sayang-sayangan sama orang lain gitu. Tapi aku nggak peduli, bodoh amat Nah itu. Dia kalau ajaran Islam ini nggak kita selesaikan, selesai hidup kita. Dalam ajaran Islam, kalau ada chat-chat suami yang bunyinya kayak gitu, sayang, I love you, apa kabar, bla bla bla, itu diselesaikan. Jangan dibiarkan. Jangan gaya-gayaan, enggak apa-apa kok. Aku santai aja, suka hati dia lah mau gimana. Wah rasain. Nah akhirnya apa? Udah punya anak 2, udah beranak-anak dia. Jadi apapun selesaikan sebelum itu terjadi. Ya perempuan dan laki-laki harus tegas. Ketegasan itu perintah Allah. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Suami takut istri itu bagus. Tandanya proteksi. Istri takut suami itu bagus. Tandanya proteksi. Ya, sekarang banyak di icon-icon, jangan jadi suami takut istri. Bukan suami takut istri, dia takut karena dia menghargai, dia takut karena dia menghormati. Iya kan? Jadi selesaikan, ya kan? Oke. Ustazah, apakah kalau masa pramonopause kalau keluar flek jangan ya. Kalau keluar flek jangan sholat sampai dia berubah jadi cairan putih. Lupa password foto-foto nggak berhijab ya udah abaikan aja ya. Kan bukan di luar kendali kita. Oke,
Sehat ya, yang baru mampir boleh share tautannya, tap-tap layarnya ya teman-teman ya. Zah, apakah boleh mendoakan bayi yang sudah meninggal setiap selesai sholat fardu? Boleh teman-teman ya, boleh ya. Ustazah, anak saya belum dapat jodoh, umur 34 tahun. Doanya gimana? Rabbi la tadarha fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan dia sendirian, engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya, oke, ya. Oke, ya Allah, jangan biarkan dia. Coba dibantu catat nih ya. Oh, ha ya, ha, karena ini untuk anak. La tazarha fardan untuk anak. Kalau la tazarni untuk diri sendiri. Oke, teman-teman gitu ya. Oke, yang baru mampir boleh share-share tautan dan tap-tap layarnya ya. Siap ya. Rabbi la tazarha fardan wa anta khairul warisin. Ini dia, doa supaya anaknya diberikan jodoh. Itu aku sematkan ya, teman-teman ya. Suami berselingkuh dengan teman SMP. Orang tuanya sudah meninggal semua dan saya minta cerai. Gak apa-apa, cerai itu adalah pilihan. Yang penting pastikan teman-teman, bentar ya. Nah, jadi teman-teman maaf ya, kalau seandainya yang penting kalau teman-teman berpisah, pastikan setelah berpisah itu teman-teman meningkatkan ibadah. Jangan sampai kita udah pisah terus kita hidupnya gitu-gitu aja ya. Zah, aku lupa ngaruh barang, gimana biar aku ingat? Ya, coba sholat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Jadi nanti doakan barangnya itu Allah ketemukan. Kalau habis mandi langsung ambil wudhu tanpa pakai handuk nggak apa-apa. Tidak ada aurat atas diri sendiri. Jadi cuman adabnya aja yang kena. Kalau bisa sih teman-teman berwudhu itu tidak pakai tidak minimal pakai handuk ya supaya adabnya bagus. Gimana kalau sama tetangga nggak bicara karena menghindari kejahatan? Nggak bicara nggak boleh, berarti memutuskan silaturahmi. Jadi kalau kita ketemu sama dia, kita sapa, halo gitu aja. Terus dia gini, ya udah, berarti urusan dia dengan Allah. Kurang-kurangi urusan kepada orang-orang yang tidak mendatangkan ibadah kepada kita. Ya, kurang-kurangi urusan, tetapi teman-teman tidak usah terlalu banyak bicara, tetapi jangan memutus silaturahmi. Mengurangi urusan itu beda ya dengan memutus silaturahmi ya. Oke, buang muka. Kalau kita sapa dia buang muka nggak apa-apa. Mungkin dia kebanyakan muka jadi dia buang-buang. Nggak usah baper. Yang penting kita nyapa dia bukan karena dia. Kita nyapa dia karena itu perintah Allah ya. Kita nyapa dia karena itu perintah Allah. Ya, aku kalau ada orang-orang yang nggak senang, aku tetap sapa. Aku berpura-pura tak tahu kalau dia tak senang sama aku. Ya kan? Nah, dia buang muka nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah itu. Kita nyapa dia kan bukan karena dia, tapi karena itu perintah Allah ya. Ustazah selesai sholat maghrib, selesai sholat ba'diyah, apa yang mau dikerjakan? Ya boleh kerjakan sholat awwabin ya. Sengaja aku sholat sunat awwabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya kan. Nah lakukanlah sholat awwabin itu 2 rakaat, al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, ya an-nas 1 kali, al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali. Tapi kalaupun nggak apa-apa. Yang penting al-fatihah dibaca. Iya kan? Jadi kalau kita lakukan karena Allah, hidup kita ini nyaman, guys. Kita berbuat baik sama orang, terus dia balas dengan pengkhianatan. Nggak apa-apa. Kita berbuat baik bukan karena dia, tapi karena itu perintahnya Allah. Toh yang balas bukan dia, Allah yang balas dari tempat yang lain. Jangan berharap ketika kita berbuat baik kepada orang, orang itu akan membalas dengan kebaikan. Kebanyakan yang terjadi nggak seperti itu. Ketika kita berbuat baik sama orang, justru malah dia mengkhianati kita. Justru itu bagus. Justru itu bagus. Allah ingin menunjukkan kepada kita tentang arti sebuah keikhlasan. Kalau prinsip aku, kalau teman-teman mau ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Berbuat baik ajalah. Perkara dia membalas atau tidak, itu kita nggak berharap. Justru kalau aku mau, kalau bisa kebaikan itu tidak dari orang itu, dari orang lain, dari Allah ya. Orang itu apalah mampunya dia membalas kebaikan kita. Bisa jadi dia tak mampu ya kan. Maka balaslah, berharap balasan dari Allah. Ya, jadi detachment, pasang ilmu stoikism.
kuatkan konsep tawakal. Ya kan? Kita nyapa orang, dia buang muka. Lah, gue nyapa lu bukan karena lu, gue nyapa lu karena Allah. Kita berbuat baik, dia nggak balas. Ya udah, aku berbuat baik bukan karena engkau, tapi karena Allah. Ya orang-orang yang kayak gitu, dia akan lebih tenang hidupnya. Jangan terlalu banyak berharap pada manusia, nanti banyak kecewanya. Ya kan? Berharaplah pada Allah dan endingnya kita diajarkan tawakal. Oke, gitu ya. Jadi hidup ini sebenarnya happy ya guys. Hidup ini enak, hidup ini bahagia. Makanya orang Islam itu harusnya orang-orang yang berbahagia. Kalau dia ditimpa masalah, dia tahu konsep ujian. Kalau dia ditimpa masalah, dia tahu bahwa Allah itu inna ma'al usri yusro. Setiap kesulitan akan ada kemudahan. Kalau dia dizolimin orang, dia tahu arti memaafkan. Kalau dia dikhianati orang, dia ngerti, oh berarti orang tuh nggak baik. Ya udah, aku sibukkan diri dengan orang-orang yang mencintai. Kalau orang itu mengkhianati, oke, kita cukup tahu dia mengkhianati, ya udah, nanti kita nggak usah dekat lagi sama dia, ganti kawan lain. Kayak gitu guys. Jadi bagiku hidup nih simple aja. Cuman perlu latihan untuk membuatnya lebih simple ya. Zah, kalau kita mendiamkan saudara kandung karena lisannya sangat kasar, kurangi urusan. Jangan ikut-ikut juga lagi sama dia. Kalau mulutnya kasar, jangan deket-deket juga lagi, ngelendot juga lagi. Kurangi urusan, tapi tetap bersilaturahmi seperti biasa. Kalau kita hadiahkan HP pada orang, lalu orang itu salah guna, apakah kita dapat dosanya? Tidak. Karena kita udah dapat pahala sedekah. Persoalan uang itu dia kasih untuk apa, dia gunakan untuk apa, handphone itu urusan dia dengan Allah. La yaziratun wizra ukhra. Ya, kita tidak menanggung beban dosa orang lain, ya kan? Bagaimana ciri orang yang tulus berteman sama kita? Kalaupun dia nggak tulus, menurutku nggak apa-apa, tinggal ganti kawan. Astagfirullahaladzim, susah susah sekali orang tulus. Suami aja belum tentu tulus. Coba nggak usah penuhi keinginannya. Masih nggak dia bertahan sama kita? Coba nggak usah ikuti apa yang dia mau. Bertahan nggak? Cari orang tulus itu susah. Jadi teman-teman, kalaupun ada orang yang tulus, itu cuma sementara. People change, manusia itu berubah. Sekarang dia tulus, bisa jadi suatu ketika dia jadi orang yang pengkhianat. Sekarang kayaknya dia sayang sama kita, tapi tahu-tahu suatu ketika dia akan berubah menjadi benci. So, nggak usah terlalu banyak berharap sama manusia. Jalani seperti biasa, lakukan yang terbaik, biar Allah yang membalasnya. Nah, biasanya ketulusan dan ketidaktulusan itu dihitung saat kita lagi membutuhkan dia dan saat dia lagi tidak bisa membantu. Kadang-kadang ada orang yang kalau kita minta bantuan, dia sibuk ya. Sekarang coba pelajari, dia betul-betul sibuk atau jangan-jangan kita bukan prioritasnya, ya kan? Nah, jadi nggak usahlah berharap ketulusan karena sejatinya nggak ada yang tulus sejatinya. Ya, kecuali sayangnya guru kepada muridnya dan sayangnya orang tua kepada anaknya, ya kan? Oke, gitu ya. Berhenti berharap pada manusia ya. Dibenerin tauhidnya supaya kita jauh lebih baik. Oke, tapi saya sudah malas datang melihat saudara saya. Ya udah, nggak apa-apa, males, tinggal dosa aja. Kalau nggak datang, nggak mau datengin, putus silaturahmi dosa. Gitu aja. Life is choice. Hidup itu pilihan kita. Ustazah, kalau suami yang zolimin Ustazah, kerja di bank haram tidak? Kalau dia adalah di bidang pengkreditan, saran aku cari kerja lain yang lebih baik ya. Oke, kalau saudara kandung memutuskan hubungan karena suaminya tak mau kita berdua berhubungan. Ya, kalau saudara kandung siapa yang memutuskan tadi? Teman-teman nih suka kali putus-putus hubungan ya. Cemana lah ini kan. Kalau ada orang yang yang memutuskan silaturahmi sama kita, kita yang chat, halo, assalamualaikum, saya selalu ya, malu batin, dah selesai tuh. Kita tidak termasuk orang yang memutuskan silaturahmi, gitu ya. Halo, assalamualaikum, saya selalu ya, dah selesai tuh. Supaya kita tidak termasuk menjadi golongan orang-orang yang memutus silaturahmi. Biar orang salah, yang penting jangan kita yang salah. Biar orang yang memutuskan, jangan kita yang memutuskan. Dia tidak mau nyapa kita sapa dia. Tahu-tahu dia buang muka, katakan dalam hati, aku tidak juga mau nyapa sebenarnya. Tapi karena ini perintah Allah, aku kerjakan. Nah, ya kan? Nah, kan kayak gitu guys. Ya kan? Oke. Iya.
Adik ipar memutuskan hubungan. Setiap saya datang dia masuk kamar. Nggak apa-apa, yang penting kita udah datang, ya kan? Hamil 3 bulan. Kuret apakah sudah termasuk anak? 3 bulan sudah ada nyawa, ya teman-teman ya, itu termasuk anak. Ya, Ustazah bagaimana? Sama-sama Mbak Lendra. Ya, teman-teman sehat selalu di sana ya. Oke, yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya. Kalau ada laki-laki yang stalking, terus save foto tidak berhijab dan tunjukkan ke anak kita, nggak apa-apa. Makanya foto-foto yang tidak berhijab itu dihapus di privat. Kalau ada yang stalking lalu kemudian menunjukkan kepada anak, nggak ada masalah, nggak usah difikirkan, aman aja. Ma, ini ada foto lo dikirim oleh kawan mama. Oh, udah gitu aja, aman. Oh, udah jangan diperpanjang. Kok dia gitu mah, curhat pula, nanti anaknya ditahu aib kita. Iya kan? Ini ada. Saya kalau ada orang yang, Nel, kamu digosipin. Oh, ya udah gitu aja. Kalau nggak ngefek, aman aja, ya kan? Aman aja. Everything is okay. Oke. Nah, kamu dibilangin loh, kamu diceritain loh sama suamimu. Nah, itu baru dicari kebenarannya. Karena suami itu orang yang berpengaruh sama kita. Tapi yang kalau menceritakan kita orang lain yang nggak ngaruh sama hidup kita, udah gitu aja. Oke? Ya, jadi alihkan ya, banyakkan pikiran kepada hal yang bermanfaat. Oke, ya. Saudara angkat marah terus memutuskan silaturahmi. Guys, kalau ada orang yang memutuskan silaturahmi, kita yang nyambungkan. Orang memutuskan silaturahmi, kita yang nyambungkan. Dia nggak telepon kita telepon dia. Gimana? Sehat ya? Aman ya? Oke. Nah, masalahnya teman-teman nih, orang itu memutuskan silaturahmi, kita pula juga memutuskan. Kita tak mau berhubungan. Nah, itu masalahnya. Iya kan? Nah, Ustazah gimana kalau ipar saya memutus silaturahmi dengan saya? Teman-teman yang nyambung. Kita lebih mudah merubah diri kita dibanding merubah orang lain. Lah saya udah nyambung tapi dia nggak mau. Ya sudah. Yang penting kita udah melakukan kewajiban. Oke? Jadi kalau ada yang ngomong, ipar saya memutuskan silaturahmi, tetangga saya memutuskan silaturahmi, kita yang nyambungkan. Oke? Paham ya teman-teman ya? Nah, karena gini guys, hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Orang berilmu tuh harus lebih berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dia memutuskan silaturahmi karena dia nggak ngerti ilmunya, dia nggak ngerti dosanya. Kita yang ngerti, kita yang ikut live, kita yang belajar, kita yang ikut ceramah, ya kita yang memutuskan, yang menyambung. Sakit Ustazah, dia udah memutuskan silaturahmi, masa saya nyapa? Sakit, perbuatan baik, itu ibarat obat. Itu pahit diminum, tapi menyehatkan kita. Menyapa orang lain yang sudah memutuskan silaturahmi sama kita, itu sakit. Tapi kalau kita lakukan, kita ini jiwa sehat. Kita ini hati sehat. Saya cuma menyarankan untuk menyapa, bukan dekat lagi dengan dia. Ya, bukan dekat lagi dengan dia, ya. Hanya sekedar menyapa, menyelesaikan kewajiban supaya tidak termasuk menjadi golongan orang yang memutuskan silaturahmi. Sesimpel itu aja, ya, teman-teman ya. Semoga urusan kita dengan manusia itu bisa menjadi kita selesaikan sehingga kita fokus berurusan dengan Allah. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kalau saya ingin puasa Senin Kamis, ya kan? Kalau dia puasa Senin Kamis, lalu boleh nggak saya niatnya dengan puasa kodo? Boleh aja, tapi niatnya satu. Kalau kodo aja, kalau Senin Kamis aja, ya. Ustazah, saya merasa putus hubungan dengan manusia. Iya Mbak Indra. Saya setiap merasa putus hubungan dengan manusia, kita sambung lagi, apakah Allah langsung menerima? Yang penting kita udah menyambung silaturahmi. Perkara dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Ya guys, gitu aja. Jadi guys, gini guys, tidak ada salahnya kita berpura-pura tidak ada masalah kepada orang yang zalim sama kita. Saya sering dulu waktu muda-muda, ada orang-orang kantor yang zalim sama saya, teman-teman yang zalim sama saya, yang ceritain saya di belakang. Nanti ketemu sama dia saya biasa-biasa aja. Saya merasa berpura-pura tak tahu bahwa saya tahu siapa dia. Tujuannya apa? Biar hati saya nggak sakit, hati saya lebih tenang. Karena saya nggak mau fokuskan diri untuk mengklarifikasi atau merenggut perhatian dia. Emang dia siapa?
iya kan? Nah, kita cukup dengan lakukan aja kerjaan kita, lakukan aja bagian kita, iya kan? Nah, biar Allah yang mengukurnya. Tidak ada salahnya kita tetap berpura-pura tak tahu bahwa kita tahu orang itu sebenarnya menzalimi kita. Kejahatan tidak harus terbalas, karena kalau kita balas waktu kita habis. Oke? Ustazah, setiap hari puasa mengganti kapan? Puasa ganti kalau teman-teman bisa ganti ganti. Kalau yang dulu-dulu. Tapi kalau teman tidak ingat jumlahnya nggak bisa diganti. Yang bisa diganti hanya yang ingat dosa, ya banyak-banyak ibadah. Oke. Takut akan apalagi teman-teman takutnya? Takut kehilangan pasangan, dijaga baik-baik, masukkan kantong, kantongnya dijahit, ya kan? Jadi masa depan tuh kita takut apa? Gitu. Nah, eh, kita persiapkan gitu ya. Sama dengan dulu orang tuaku sakit diabetes ya, teman-teman ya. Beliau mempersiapkan ya, aku nih sering sakit, jadi aku harus persiapkan. Nanti kalau sakit gimana berobat ke rumah sakit, biayanya gimana. Maka orang tuaku mempersiapkan itu sehingga ketika tua mereka nggak terlalu khawatir akan maaf ya, akan kesusahan. Nah, seperti itu guys, ya kan. Ini kita takut-takut masa depan beli baju banyak-banyak juga, ya kan. Takut kehilangan pasangan, dimarah-marahin juga. Takut akan kematian, tak jaga kesehatan. Takut masuk neraka, tidak ibadah banyak-banyak. Cemana itu ya kan. Jadi takut itu dipersiapkan supaya nanti kita itu bisa mengurangi rasa takut kita itu, ya kan? Takut dihianati sama teman, cari teman baik-baik. Jangan terlalu cepat percaya, jangan banyak cerita sama dia, ya kan? Kayak gitu guys, ya kan? Nah, jadi kayak gitu ya. Takut nikah lagi ya tinggal nggak usah nikah aja. Nikah itu kan pilihan. Lawak-lawak. Siap ya Mbak Isti, ya Mbak Karmawati, Mbak Anis, ya Mbak Aish, Mbak Retno. Jadi sesimpel itu kan teman-teman ya. Eh, Takut di PHK ya persiapkan sekarang. Mulai cari kerjaan lain yang bisa eh, kita jadi switch ya. Dulu aku termasuk tipe orang yang sangat takut di PHK karena dulu banget ya karena kondisi kampus atau universitas yang fokus kepada Islami itu sedikit. Nah, sementara aku nggak pengen jadi PNS, ya kan? Nah, itu aku persiapkan ya. Akhirnya eh, akhirnya aku bukan takut di PHK lagi sekarang, malah takut masuk lagi ke dosen tetap yang ngantor, ya kan? Kebalik kan? Dulunya takut di PHK, sekarang malah nggak mau lagi masuk ke kampus yang harus ngantor. Jadi aku dosen lepas, ya kan kayak gitu guys, ya kan. Jauh-jauh hari kita selesaikan ya. Zah, kenapa dalam sholat nggak boleh memejamkan mata? Makruh saja, bukan tak boleh, makruh saja. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Mbak Yuke, Mbak Rosh, Mbak Raisya, Mbak Sugeng ya. Iya, siap ya Mbak Fatimah, Mbak Sumarni, Mbak Iis ya. Zah, kalau sholawat zikir rebahan gimana? Nah, jadi kalau rebahan itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Iya kan? Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan baring. Jadi baring itu boleh salawat, boleh zikir, boleh lihat live aku juga ya. Zak, kalau lagi haid boleh nggak masuk masjid? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola tak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, ya kan? Asal jangan berubah-ubah, ya kan? Nah, takut jauh dari Zah, siap. Berarti jaga akunnya, ya kan? Kalau tahajud pakai witir atau tidak? Witir itu sunnah muakkad. Pakai witir boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi ya antara tarawih dengan witir jauh lebih penting witir karena witir itu sunnah muakkad sementara tahajud itu sunnah biasa, ya kan? Gitu teman-teman, Mbak Mama Boy, Mbak Ida, Mbak Nurul ya. Teman-teman boleh kalau kencing kucing najis, Mbak. Kalau kencing kucing najis, Mbak. Jadi dibersihkan dulu pakai air ya.
Kalau haid zikir, basmalah, al-fatihah. Kalau kita haid kita boleh zikir, kita boleh baca basmalah, boleh baca al-fatihah, boleh sholawat ya, boleh ingat kekurangan diri, boleh sedekah ya. Terkadang aku lupa witir. Nah, witir itu coba jangan dilupakan karena salah satu wasiat Rasulullah adalah jangan tinggalkan witir, jangan tinggalkan duha dan puasa di tengah bulan 3 hari setiap bulannya, ya kan? Oke, Zah, gimana hukumnya anak di luar nikah? Anaknya nggak apa-apa, cuma nanti anaknya itu jangan dinikahkan oleh bapaknya. Jadi anak yang di luar nikah itu nanti dinikahkan oleh wali hakim. Kalau dinikahkan oleh bapaknya, nanti nikahnya tidak sah. Iya kan? Nah, tidak sah nanti dia zina lagi kan. Jadi anak di luar nikah itu nikahkan saja oleh wali hakim, ya kan? Ustazah ngasih sedekah sama anak yatim. Anak yatim terbang dia, cepat kali terbangnya. Tadi santai ini udah mulai cepat lagi ya kan. Ustazah sejatinya, aduh, ustazah ngasih sedekah ke anak yatimnya udah dewasa, silahkan. Sedekah tuh boleh ke anak yatim, boleh ke orang miskin, ya kan? Boleh ke fakir miskin, boleh ke orang susah, traktir makan kawan, juga itu bagian dari sedekah, ya kan? Oke, kalau anak laki-lakinya di luar nikah nggak masalah. Tapi nggak mungkin tuh kan, bang kita zina yuk, semoga anak kita laki-laki, mari kita sholat hajat supaya anak hasil zina kita laki-laki, kan nggak mungkin juga ya kan. Siap Mbak Eli, iya. Bulan ini puasa Yaumul Bid tanggal berapa? Nanti aku info ya. Yang jelas tanggal 10 Muharram itu 16 Juli. Hitung aja 5 hari setelahnya ya. Karena kan berarti tanggal 16, 17, 18, sekitar tanggal 19 Juli ya teman-teman ya. Oke. Ustazah sembahyang syuruk batas waktunya 20 menit aja. Jadi syuruk itu cuma 20 menit aja. Siap Mbak Mbak Yani, Mbak My Heart. Ya, oke. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya. Sholat hajat itu jam berapa? Kalau sholat hajat itu pagi, siang, malam nggak apa-apa. Jam 11 siang boleh, jam 2 siang boleh, jam 3 siang boleh, malam juga boleh. Karena sholat hajat itu adalah sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Ada beberapa sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Misalnya nih, sholat taubat, ya, sholat hajat, istikharah, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid ya, itu bisa 24 jam ya teman-teman ya. Ustazah selama bulan Muharram bolehkah puasa sebulan full? Tidak boleh Mbak ya. Puasa setiap hari berturut-turut nggak boleh Mbak ya, itu haram. Itu namanya puasa wisol, nggak boleh. Kalau Mbak mau puasa, Mbak go to puasa Daud aja. Puasa Daud itu adalah puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, kayak gitu guys, sehari puasa, sehari tidak. Ya, nanti niatnya sengaja aku berpuasa Daud, sunnah atasku karena Allah, kayak gitu ya guys. Nah kayak gitu ya, jadi nggak boleh puasa tiap hari ya Besti, nggak boleh ya. Teman-teman yang kalau datang bulan mengirimkan Al-Fatihah buat almarhum boleh, walaupun ada sebagian yang tidak mengatakan tidak boleh, tetapi sebenarnya haid itu hanya dilarang sholat, puasa, tawaf, dan berhubungan badan ya. Macam mana kalau alis sudah tebal sekali, apa boleh dicabut? Jangan dicabut, nanti dia marah. Cabut alis haram ya, jangan dicabut nanti dia marah, biarkanlah dia di situ. Orang mau alis tipis minta tebal, ini tebal minta tipis ya, bingung Allah sama kita guys ya. Oke Mbak Rasmi, niat puasa Asyura, sengaja aku makan sahur puasa Asyura lillahi ta'ala. Nanti aku ingatkan lagi ya, teman-teman yang baru mampir klik aja foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya kan. Za, surka ada puasa yang 3 bulan berturut-turut. Enggak, harusnya itu enggak Mbak Yeye. Nah, kemarin udah kita sampaikan itu Sya'ban, Rajab, Ramadan ya. Puasa nazar gimana? Apanya gimana? Puasa aja. Ya kan, sengaja aku makan sahur, puasa nazar wajib atasku karena Allah. Extension itu syubhat. Syubhat itu enggak jelas halal dan haramnya. Jadi saran aku teman-teman jangan extension. Kalau extension itu mutlak halal, aku duluan yang pakai. Langsung aku spill. Guys, bulu mataku extension guys. Mantap. Tapi karena enggak boleh ya cemana lagi ya kan. Padahal aku suka kalau ada extension itu kan cantik kita guys. Muka Nokia 3315 bisa jadi kayak iPhone dia kalau pakai extension.
Tapi itu syubhat guys. Ya, tak jelas halal haramnya karena dia lama berubahnya seperti semula. Ya, jadi kalau boleh lah extension itu, mantap, ya kan? Langsung aku endorsement extension termantap sealam barzah, ya. Kakak, aku pernah lihat tilawah di pernikahan, ya kan? Terus suara aku cempreng, pecah, aku jadi nggak pede. Nggak ada masalah mbak, gas aja ya mbak. Nah ya kan, baca Quran tuh bukan soal suara ya, tapi baca Quran itu adalah soal makharijul huruf dan tajwidnya ya. Kalau mau operasi muka nggak boleh, deh itu jelas nggak boleh. Kenapa mukanya dioperasi-operasi? Kecuali karena kecelakaan, kecuali karena sakit, ya kan? Ustazah, bolehkah setiap habis sholat 5 waktu kirim Al-Fatihah? Boleh, ya kan? Ustazah, cara mengirim Al-Fatihah untuk orang yang meninggal. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, gitu ya. Halo Mbak Atika, Mbak Misli. Gimana kalau rakaat, tapi yakin kalau rakaat terakhir itu lupa? Hah? Lupa rakaat kan tetap sujud sawi. Sujud sawi aja, Mbak Leni. Sujud sawi kan? Nah, sujud sawi aja. Oke. Mbak Leni ini kayaknya sudah hafal lah sujud sawi kan ya. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman jangan salam dulu, sujud dulu. Allahu Akbar ya kan? Baca subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Ya kan? Kemudian duduk lagi Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Kalau gigi palsu tuh nggak apa-apa. Kenapa gigi palsu itu boleh? Karena dia mendatangkan kemudorotan. Kalau teman-teman nggak pakai gigi palsu, ya kan? Jadi gigi palsu tuh boleh. Yang permanen juga nggak masalah. Nah, yang penting kalau tidak permanen jangan lupa letaknya di mana, ya kan? Karena dia suka tanggal makan cendol masuk dia ke tempat cendol. Ada banyak kejadian ya. Jadi kalau gigi palsu nggak apa-apa. Nah kalau behel itu tergantung. Kalau dokternya bilang, Pak, Bapak harus pakai behel, Pak. Kalau Bapak nggak pakai behel, nanti gigi Bapak itu akan kampanye dan demo. Ya, akan terjadi kerusakan di dalam, peradangan, itu boleh. Tapi kalau sekedar uh, untuk cantik doang, tidak boleh. Jadi gini guys, intinya adalah merubah bentuk Allah yang Allah berikan kepada kita, itu mengurangi tingkat kesyukuran kita kepada Allah, ya itu takdir mubram. Takdir mubram tidak boleh diubah, ya. Sujud sawi ya dua kali baca juga. Ya, setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar, sujud subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi, subhana man la yanamu wa la yasu, duduk, salam kanan, salam kiri. Sujud sawi kalau belum hafal, dihafal. Coba catatkan guys, sujud sawi ya, teman-teman ya. Teman-teman yang baru mampir, sujud sawi, astagfirullah. Teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah, riba belum bisa kita bayar. Ibadah kita tetap diterima, tapi ribanya berdosa. Nah nanti di yaumul mizan tinggal dihitung nanti mana berat dosa dan pahala kita. Makanya teman-teman yang masih riba, aku doakan semoga teman-teman bisa keluar dari riba. Cara yang pertama adalah kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, sisanya ditabung untuk membayar hutang ribanya. Sembari berdoa kepada Allah. Nanti kalau hutang ribanya udah terbayar, teman-teman jangan lagi buat riba. Sebenarnya praktek riba itu muncul karena keinginan lebih besar daripada pemasukan. Kalau seandainya teman-teman masih bergaul dengan orang-orang yang suka pamer mobil sana sini, ya ganti-ganti kendaraan, ganti-ganti tas, sehingga menyebabkan teman-teman kredit, ya maka itu tolong itu diganti aja lingkungannya ya, karena kita suka tuh membandingkan nanti takdir kita dengan takdir orang. Orang beriman itu adalah orang yang sebenarnya dia mapan, tapi gayanya tuh biasa-biasa aja, ya itulah orang-orang yang beriman. Jadi nanti tolong teman-teman, ini udah tahun baru, nggak boleh lagi gaya lama. Kurangi keinginan di bawah pemasukan, ya kan? Kurangi keinginan di bawah pemasukan. Oke, Ustazah, 1 Muharram itu
Iya. Satu Muharram itu kemarin hari Minggu ya, teman-teman ya. Kalaupun ada yang menyatakan hari ini nggak apa-apa, perbedaan waktu dalam Islam itu nggak ada masalah ya. Gigi palsu nggak dibuka-buka, nggak apa-apa ya. Ustazah, memakai emas, apakah mengurangi nilai kebaikan kita? Kalau laki-laki haram pakai emas, kalau perempuan dibolehkan dalam agama Islam. Ustazah, bolehkah kita tidak boleh memberi ke orang lain kalau kita masih punya hutang? Nah, salah. Ya, masa utangnya 500 juta nggak boleh sedekah 2.000? Nggak boleh, masa utangnya 50 juta nggak boleh sedekah 1 juta? Ya, jadi teman-teman aku sarankan lihat video itu yang full. Ya, kurang-kurangi follow akun potongan-potongan video. Pening nanti kita dengan Islam ini ya. Jadi gini guys, kalau hutangnya itu misalnya 50 juta, jatuh temponya masih lama. Bukan berarti kita nggak boleh untuk sedekah sekarang. Saya bingung, lu nggak sedekah walaupun 2.000? Enggak. Kenapa? Aku masih punya utang 100 juta. Kenapa gitu? Kemarin aku tengok video lewat di beranda TikTokku, kalau masih punya utang tidak boleh sedekah. 2.000 pun tidak mau dia sedekah. Ya kan salah itu. Jadi teman-teman tergantung. Kalau hutangnya masih lama jatuh temponya, silahkan sedekah. Semoga dengan sedekah itu bisa mempercepat rezeki kita biar cepat bayar hutang. Ya kan? Kemudian selanjutnya, tapi kalau jatuh temponya di hari itu, nah, ya hutanglah dulu. Jangan hari itu hutang 2 juta, hari itu sedekahlah 2 juta. Jangan. Atau yang nggak boleh itu adalah hutang yang lalu nggak dibayar-bayar. Sedekahnya lancar. Nah itu baru problem. Ya nggak boleh. Ustazah, apakah Allah marah kalau kita berdoa memohon anak kita diberikan kesempatan hidup kembali? Kalau dia udah meninggal tentu nggak boleh doa kayak gitu. Nggak ada manfaat juga. Kalau dia masih hidup atau dia koma, boleh kita doakan agar dia hidup kembali. Ya kan? Oke, Ustazah, kalau kita ngasih saudara termasuk sedekah nggak? Tapi kita malu mau bilang sedekah. Kasih aja. Hei, kemarin ada rezeki nih. Ini buat kamu. Udah, gitu aja. Ustazah, jika kita meninggal gigi palsu nggak bisa dicopot. Kalau gigi palsu itu dia mendatangkan mudarat, menyakitkan. Kalau dicopot memang nggak boleh dicopot. Tidak boleh mencopot hal-hal yang menyakitkan mayat. Tapi kalau kutek itu biasanya kami copot kalau mandikan jenazah. Kalau kutek itu biasanya kami kikir atau kami hapus pakai kutek cleanser. Ya, kalau dia rambutnya berwarna-warna, berbigen itu harus dipotong. Kecuali rambutnya itu henna ya. Ustazah, apa hukumnya mandi garam ruqyah? Nah ini aku yang nggak terlalu tahu faktanya, mau lihat juga belum sempat aku. Apa yang teman-teman maksud dengan mandi garam ya? Utang aku ya. Kalau udah dioplas kemudian bertaubat gimana? Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Insyaallah teman-teman yang udah oples dan oplas Allah akan ampunkan dosa karena semua dosa itu Allah maafkan kecuali syirik. Orang yang bertato pun akan Allah maafkan walaupun masih ada sisa tatonya, silahkan dia sholat aja dan bertaubat. Sebisa mungkin dihilangkan. Tapi kalau terasa sakit akhirnya dia tidak menghilangkan, silahkan dia sholat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampunkan dosa kita. Jadi teman-teman yang hijrah ya. Jadi jangan khawatir lagi. Foto-foto yang zaman dahulu kala, yang buka-buka jilbab, yang banyak joget-joget di TikToknya, yang punya buka-buka jilbab, itu tolonglah di privat atau dihapus. Kan kita pengen hijrah ya. Jangan itu dilihat-lihat orang juga lagi, ya kan? Foto-foto itu dihapus tuh ya. Nah, yang tidak berjilbab. Tapi kalau yang berhijab, silahkan dipertahankan. Nggak ada masalah. Ya. Oke, kalau anak berusia 16 tahun meninggal, apakah tinggal di taman surga? 16 tahun itu udah belik berakal, ya. Tetap ada dosa dan pahalanya. Oke. Zaku sebelum tidur boleh menghayal nggak? Hayal umroh, hayal punya rumah, dosa nggak sih? Itu bukan menghayal, itu adalah doa. Bedanya hayalan dengan doa, hayalan itu ngawang-ngawang, tidak diusahakan. Kalau doa itu diusahakan. Oh, saya pengen umroh tahun depan. Berapa harga umroh? 30 juta. Oke, aku akan umroh 2 tahun lagi. Kalau dia 30 juta berarti nabung sebulan harus 1.500.000. Kayak mana ya cara mendapatkan uang 1.500.000 untuk saya bisa berumroh misalnya. Oh, harus kerja apa lagi ya untuk tabungan umroh. Nah, itu diusahakan guys, ya kan?
Nah, gitu ya teman-teman ya. Zah, doa anak yang sudah meninggal tapi belum balik sama aja. Sebenarnya anak yang belum balik dia tidak berdosa. Dosa dan pahalanya kita yang nanggung. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berdoa untuk dia. Ya, teman-teman ya. Oke. Eh, saya punya dosa sama orang, tidak ada. Gimana sih? Saya punya dosa sama orang, tidak ada. Gimana maksudnya? Kalau akunnya sudah nggak dipakai lagi, untuk teman-teman yang masih punya foto tidak berhijab, itu coba dibuka akunnya dihapus. Atau kalau udah terblokir, abaikan. Ya, kita tidak bertanggung jawab lagi, karena itu di luar jangkauan kita. Oke? Gimana menghadapi suami yang berselingkuh? Tarik urat lehernya. Enggak ya. Hentikan perselingkuhannya itu. Tanya diri. Kalau teman-teman masih bisa menerima, maka teman-teman minta dia untuk bertaubat, berubah. Dan kalau enggak juga, bilang sama dia, akan kucari perempuan itu sebagai efek jerah. Perempuan itu ternyata fake juga, cari orang tuanya. Oh, ternyata orang tuanya juga fake juga, cari orang tuanya suami kita. Selesaikan, karena itu berefek. Ya, tapi kalau teman-teman nggak mau ya boleh teman-teman meninggalkan karena itu kemaksiatan. Kalau masih mau selesaikan sampai titik darah penghabisan. Karena istri berhak seutuhnya atas suaminya. Bagaimana cara doakan anak yang 3 bulan keguguran? Ya 3 bulan keguguran. 3 bulan keguguran teman-teman tak berdoa pun dia tetap masuk surga. Ya. Kalau perempuan yang selingkuh gimana? Sama Pak, diputar dikit urat lehernya Pak. Kalau perempuan. Oh tadi laki-laki cuma ditarik aja, kalau perempuan lupa, putar dikit ya. Jadi sama ya kasusnya, jangan dibiarkan. Saya banyak dapat kasus, maaf izin saya ya, kasus udah banyak banget ya. Ternyata suaminya itu udah punya anak 2 dari perselingkuhan, udah punya anak 1. Itu biasanya kalau aku tanya, loh kenapa ini bisa terjadi? Kamu nggak tahu sama sekali. Dia bilang dulu pernah sih aku menengok chat dia sayang-sayangan sama orang lain gitu. Tapi aku nggak peduli, bodoh amat. Nah itu. Dia kalau ajaran Islam ini nggak kita selesaikan, selesai hidup kita. Dalam ajaran Islam, kalau ada chat-chat suami yang bunyinya kayak gitu, sayang, I love you, apa kabar, bla bla bla, itu diselesaikan. Jangan dibiarkan. Jangan gaya-gayaan, enggak apa-apa kok. Aku santai aja, suka hati dia lah mau gimana. Wah rasain. Nah akhirnya apa? Udah punya anak 2, udah beranak-anak dia. Nah, jadi apapun selesaikan sebelum itu terjadi. Ya perempuan dan laki-laki harus tegas. Ketegasan itu perintah Allah. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Suami takut istri itu bagus. Tandanya proteksi. Istri takut suami itu bagus. Tandanya proteksi. Ya, sekarang banyak di icon-icon. Jangan jadi suami takut istri. Bukan suami takut istri. Dia takut karena dia menghargai. Dia takut karena dia menghormati. Iya kan? Jadi selesaikan, ya kan? Oke. Ustazah, apakah kalau masa pramonopause kalau keluar flek jangan ya. Kalau keluar flek jangan sholat sampai dia berubah jadi cairan putih. Lupa password foto-foto nggak berhijab ya udah abaikan aja ya. Kan bukan di luar kendali kita. Oke, sehat ya. Yang baru mampir boleh share tautannya, tap-tap layarnya ya teman-teman ya. Zah, apakah boleh mendoakan bayi yang sudah meninggal setiap selesai sholat fardu? Boleh teman-teman ya, boleh ya. Ustazah, anak saya belum dapat jodoh, umur 34 tahun. Doanya gimana? Rabbi la tadarha fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan dia sendirian, engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya, oke, ya. Oke, ya Allah, jangan biarkan dia. Coba dibantu catat nih ya. Oh, ya, karena ini untuk anak. La tazarha fardan untuk anak. Kalau la tazarni untuk diri sendiri. Oke, teman-teman gitu ya. Oke, yang baru mampir boleh share tautan dan tap-tap layarnya ya. Siap ya. Rabbi la tazarha fardan wa anta khairul warisin. Ini dia, doa supaya anaknya diberikan jodoh. Itu aku sematkan ya teman-teman ya. Suami berselingkuh dengan teman SMP. Orang tuanya sudah meninggal semua dan saya minta cerai.
nggak apa-apa. Cerai itu adalah pilihan. Yang penting pastikan teman-teman, oh, bentar ya. Nah, jadi teman-teman maaf ya, kalau seandainya yang penting kalau teman-teman berpisah, pastikan setelah berpisah itu teman-teman meningkatkan ibadah. Jangan sampai kita udah pisah terus kita hidupnya gitu-gitu aja ya. Za, aku lupa ngaruh barang, gimana biar aku ingat? Ya, coba sholat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Jadi nanti doakan barangnya itu Allah ketemukan. Kalau habis mandi langsung ambil wudhu tanpa pakai handuk nggak apa-apa. Tidak ada aurat atas diri sendiri. Jadi cuman adabnya aja yang kena. Kalau bisa sih teman-teman berwudhu itu tidak pakai tidak minimal pakai handuk ya supaya adabnya bagus. Gimana kalau sama tetangga nggak bicara karena menghindari kejahatan? Nggak bicara nggak boleh, berarti memutuskan silaturahmi. Jadi kalau kita ketemu sama dia, kita sapa, halo gitu aja. Terus dia gini, ya udah, berarti urusan dia dengan Allah. Kurang-kurangi urusan kepada orang-orang yang tidak mendatangkan ibadah kepada kita. Ya, kurang-kurangi urusan, tetapi teman-teman tidak usah terlalu banyak bicara, tetapi jangan memutus silaturahmi. Mengurangi urusan itu beda ya dengan memutus silaturahmi ya. Oke, buang muka. Kalau kita sapa dia buang muka nggak apa-apa. Mungkin dia kebanyakan muka jadi dia buang-buang. Nggak usah baper. Yang penting kita nyapa dia bukan karena dia. Kita nyapa dia karena itu perintah Allah ya. Kita nyapa dia karena itu perintah Allah. Ya, aku kalau ada orang-orang yang nggak senang, aku tetap sapa. Aku berpura-pura tak tahu kalau dia tak senang sama aku. Ya kan? Nah, dia buang muka nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah itu. Kita nyapa dia kan bukan karena dia, tapi karena itu perintah Allah, ya. Ustazah selesai sholat maghrib, selesai sholat ba'diyah, apa yang mau dikerjakan? Ya boleh kerjakan sholat awabin ya. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya kan. Nah lakukanlah sholat awabin itu 2 rakaat, al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, ya an-nas 1 kali, al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali. Tapi kalaupun nggak apa-apa. Yang penting al-fatihah dibaca. Iya kan? Jadi kalau kita lakukan karena Allah, hidup kita ini nyaman guys. Kita berbuat baik sama orang, terus dia balas dengan pengkhianatan. Gak apa-apa. Kita berbuat baik bukan karena dia, tapi karena itu perintahnya Allah. Toh yang balas bukan dia, Allah yang balas dari tempat yang lain. Jangan berharap ketika kita berbuat baik kepada orang, orang itu akan membalas dengan kebaikan. Kebanyakan yang terjadi nggak seperti itu. Ketika kita berbuat baik sama orang, justru malah dia mengkhianati kita. Justru itu bagus. Justru itu bagus. Allah ingin menunjukkan kepada kita tentang arti sebuah keikhlasan. Kalau prinsip aku, kalau teman-teman mau ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Berbuat baik aja lah. Perkara dia membalas atau tidak, itu kita nggak berharap. Justru kalau aku mau, kalau bisa kebaikan itu tidak dari orang itu, dari orang lain, dari Allah ya. Orang itu apalah mampunya dia membalas kebaikan kita. Bisa jadi dia tak mampu ya kan. Maka balaslah, berharap balasan dari Allah. Ya, jadi detachment, pasang ilmu stoikism, kuatkan konsep tawakal. Ya kan, kita nyapa orang dia buang muka lah, gue nyapa lu bukan karena lu, gue nyapa lu karena Allah. Kita berbuat baik dia nggak balas, ya udah aku berbuat baik bukan karena engkau tapi karena Allah. Ya orang-orang yang kayak gitu dia akan lebih tenang hidupnya. Jangan terlalu banyak berharap pada manusia, nanti banyak kecewanya. Ya kan, berharaplah pada Allah dan endingnya kita diajarkan tawakal. Oke, gitu ya. Jadi hidup ini sebenarnya happy ya guys. Hidup ini enak, hidup ini bahagia. Makanya orang Islam itu harusnya orang-orang yang berbahagia. Kalau dia ditimpa masalah, dia tahu konsep ujian. Kalau dia ditimpa masalah, dia tahu bahwa Allah itu inna ma'al usri yusro. Setiap kesulitan akan ada kemudahan. Kalau dia dizolimin orang, dia tahu arti memaafkan. Kalau dia dikhianati orang, dia ngerti, oh berarti orang tuh nggak baik. Ya udah, aku sibukkan diri dengan orang-orang yang mencintai.
Kalau orang itu mengkhianati, oke, kita cukup tahu dia mengkhianati, ya udah, nanti kita nggak usah dekat lagi sama dia, ganti kawan lain. Kayak gitu guys. Jadi bagiku hidup nih simple aja. Cuman perlu latihan untuk membuatnya lebih simple ya. Ustaz, kalau kita mendiamkan saudara kandung karena lisannya sangat kasar, kurangi urusan. Jangan ikut-ikut juga lagi sama dia. Kalau mulutnya kasar, jangan deket-deket juga lagi, ngelendot juga lagi. Kurangi urusan, tapi tetap bersilaturahmi seperti biasa. Kalau kita hadiahkan HP pada orang, lalu orang itu salah guna, apakah kita dapat dosanya? Tidak. Karena kita udah dapat pahala sedekah. Persoalan uang itu dia kasih untuk apa, dia gunakan untuk apa, handphone itu urusan dia dengan Allah. La yaziratun wizra ukhra. Ya, kita tidak menanggung beban dosa orang lain, ya kan? Bagaimana ciri orang yang tulus berteman sama kita? Kalaupun dia nggak tulus, menurutku nggak apa-apa, tinggal ganti kawan. Astagfirullahaladzim, susah. Susah sekali orang tulus. Suami aja belum tentu tulus. Coba nggak usah penuhi keinginannya. Masih nggak dia bertahan sama kita? Coba nggak usah ikuti apa yang dia mau. Bertahan nggak? Cari orang tulus itu susah. Jadi teman-teman, kalaupun ada orang yang tulus, itu cuma sementara. People change, manusia itu berubah. Sekarang dia tulus, bisa jadi suatu ketika dia jadi orang yang pengkhianat. Sekarang kayaknya dia sayang sama kita, tapi tahu-tahu suatu ketika dia akan berubah menjadi benci. So, nggak usah terlalu banyak berharap sama manusia. Jalani seperti biasa, lakukan yang terbaik, biar Allah yang membalasnya. Nah, biasanya ketulusan dan ketidaktulusan itu dihitung saat kita lagi membutuhkan dia dan saat dia lagi tidak bisa membantu. Kadang-kadang ada orang yang kalau kita minta bantuan, dia sibuk ya. Sekarang coba pelajari, dia betul-betul sibuk atau jangan-jangan kita bukan prioritasnya, ya kan? Nah, jadi nggak usahlah berharap ketulusan-ketulusan karena sejatinya nggak ada yang tulus sejatinya. Ya, kecuali sayangnya guru kepada muridnya dan sayangnya orang tua kepada anaknya, ya kan? Oke, gitu ya. Berhenti berharap pada manusia ya. Dibenerin tauhidnya supaya kita jauh lebih baik. Oke, tapi saya sudah malas datang melihat saudara saya. Ya udah, nggak apa-apa, males, tinggal dosa aja. Kalau nggak datang, nggak mau datengin, putus silaturahmi dosa. Gitu aja. Life is choice. Hidup itu pilihan kita. Ustazah, kalau suami yang zolimin Ustazah, kerja di bank haram tidak? Kalau dia adalah di bidang pengkreditan, saran aku cari kerja lain yang lebih baik ya. Oke, kalau saudara kandung memutuskan hubungan karena suaminya tak mau kita berdua berhubungan. Ya, kalau saudara kandung siapa yang memutuskan tadi? Teman-teman nih suka kali putus-putus hubungan ya. Cemana lah ini kan. Kalau ada orang yang yang memutuskan silaturahmi sama kita, kita yang chat, halo, assalamualaikum, saya selalu ya, malu lahir batin, dah selesai tuh. Kita tidak termasuk orang yang memutuskan silaturahmi, gitu ya. Halo, assalamualaikum, saya selalu ya, dah selesai tuh. Supaya kita tidak termasuk menjadi golongan orang-orang yang memutus silaturahmi. Biar orang salah, yang penting jangan kita yang salah. Biar orang yang memutuskan, jangan kita yang memutuskan. Dia tidak mau nyapa kita sapa dia. Tahu-tahu dia buang muka, katakan dalam hati, aku tidak juga mau nyapa sebenarnya. Tapi karena ini perintah Allah, aku kerjakan. Nah, ya kan? Nah, kan kayak gitu guys, ya kan? Oke. Iya, ada ipar memutuskan hubungan. Setiap saya datang, dia masuk kamar. Nggak apa-apa, yang penting kita udah datang, ya kan? Hamil 3 bulan. Kuret apakah sudah termasuk anak? 3 bulan sudah ada nyawa ya teman-teman ya, itu termasuk anak ya. Ustazah bagaimana? Sama-sama Mbak Lendra ya, teman-teman sehat selalu di sana ya. Oke, yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya. Kalau ada laki-laki yang stalking terus save foto tidak berhijab dan tunjukkan ke anak kita, nggak apa-apa. Makanya foto-foto yang tidak berhijab itu dihapus di privat. Kalau ada yang stalking lalu kemudian menunjukkan kepada anak, nggak ada masalah, nggak usah difikirkan, aman aja. Ma, ini ada foto loh dikirim oleh kawan mama. Oh, udah gitu aja, aman. Oh, udah jangan diperpanjang. Kok dia gitu mah, curhat pula, nanti anaknya ditahu aib kita. Iya kan? Ini ada. Saya kalau ada orang yang, Nel, kamu digosipin. Oh, ya udah gitu aja. Kalau nggak ngefek, aman aja, ya kan? Aman aja. Everything is okay. Oke.
Kamu dibilangin loh, kamu diceritain loh sama suamimu. Nah, itu baru dicari kebenarannya. Karena suami itu orang yang berpengaruh sama kita. Tapi yang kalau menceritakan kita orang lain yang nggak ngaruh sama hidup kita, udah gitu aja. Oke? Ya, jadi alihkan ya, banyakkan pikiran kepada hal yang bermanfaat. Oke? Ya. Saudara angkat marah terus memutuskan silaturahmi. Guys, kalau ada orang yang memutuskan silaturahmi, kita yang nyambungkan. Orang memutuskan silaturahmi, kita yang nyambungkan. Dia nggak telepon kita telepon dia. Gimana? Sehat ya? Aman ya? Oke. Nah, masalahnya teman-teman nih, orang itu memutuskan silaturahmi, kita pula juga memutuskan. Kita tak mau berhubungan. Nah, itu masalahnya. Iya kan? Nah, Ustazah gimana kalau ipar saya memutus silaturahmi dengan saya? Teman-teman yang nyambung. Kita lebih mudah merubah diri kita dibanding merubah orang lain. Lah saya udah nyambung tapi dia nggak mau. Ya sudah. Yang penting kita udah melakukan kewajiban. Oke? Jadi kalau ada yang ngomong, ipar saya memutuskan silaturahmi, tetangga saya memutuskan silaturahmi, kita yang nyambungkan. Oke? Paham ya teman-teman ya? Nah, karena gini guys, hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Orang berilmu tuh harus lebih berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dia memutuskan silaturahmi karena dia nggak ngerti ilmunya, dia nggak ngerti dosanya. Kita yang ngerti, kita yang ikut live, kita yang belajar, kita yang ikut ceramah, ya kita yang memutuskan, yang menyambung. Sakit ustazah, dia udah memutuskan silaturahmi, masa saya nyapa? Sakit, berbuatan baik, itu ibarat obat. Itu pahit diminum tapi menyehatkan kita. Menyapa orang lain yang sudah memutuskan silaturahmi sama kita itu sakit. Tapi kalau kita lakukan, kita ini jiwa sehat. Kita ini hati sehat. Saya cuma menyarankan untuk menyapa, bukan dekat lagi dengan dia. Ya, bukan dekat lagi dengan dia, ya. Hanya sekedar menyapa, menyelesaikan kewajiban supaya tidak termasuk menjadi golongan orang yang memutuskan silaturahmi. Sesimpel itu aja. Ya, teman-teman ya. Semoga urusan kita dengan manusia itu bisa menjadi kita selesaikan sehingga kita fokus berurusan dengan Allah. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kalau saya ingin puasa Senin Kamis, ya kan? Kalau dia puasa Senin Kamis, lalu boleh nggak saya niatnya dengan puasa kodo? Boleh aja, tapi niatnya satu. Kalau kodo, kodo aja. Kalau Senin Kamis aja. Ya. Ustazah, saya merasa putus hubungan dengan manusia. Iya Mbak Indra. Saya setiap merasa putus hubungan dengan manusia, kita sambung lagi apakah Allah langsung menerima? Yang penting kita udah menyambung silaturahmi. Perkara dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Ya guys, gitu aja. Jadi guys, gini guys, tidak ada salahnya kita berpura-pura tidak ada masalah kepada orang yang zalim sama kita. Saya sering dulu waktu muda-muda ada orang-orang kantor yang zalim sama saya, teman-teman yang zalim sama saya, yang ceritain saya di belakang. Nanti ketemu sama dia saya biasa-biasa aja. Saya merasa berpura-pura tak tahu bahwa saya tahu siapa dia. Tujuannya apa? Biar hati saya nggak sakit, hati saya lebih tenang. Karena saya nggak mau fokuskan diri untuk mengklarifikasi atau merenggut perhatian dia. Emang dia siapa? Iya kan? Nah, kita cukup dengan lakukan aja kerjaan kita. Lakukan aja bagian kita. Iya kan? Nah, biar Allah yang mengukurnya. Nggak ada salahnya kita tetap berpura-pura tak tahu bahwa kita tahu orang itu sebenarnya menzalimi kita. Kejahatan tidak harus terbalas. Karena kalau kita balas, waktu kita habis. Oke? Ustazah, setiap hari puasa mengganti kapan? Puasa ganti kalau teman-teman bisa ganti, ganti. Kalau yang dulu-dulu. Tapi kalau teman tidak ingat jumlahnya nggak bisa diganti. Yang bisa diganti hanya yang ingat jumlahnya. Oke? Ya. Siap ya teman-teman ya. Sehat selalu ya. Kalau dulu belum ngerti wudhu masih pakai lipstick. Lipstick berwudhu boleh. Asal tidak waterproof. Asal tidak waterproof ya. Tapi kalau dia waterproof itu harus dihapus sebelum teman-teman ngambil wudhu. Kalau dia tidak waterproof nggak apa-apa, itu boleh ya. Oke, oke.
kita sudah datang dan salaman, tapi dicuekin, nggak apa-apa. Yang penting kita udah melakukan. Nggak apa-apa, yang penting kita udah melakukan. Kalau nggak karena disuruh Ustazah Nela, takkan ku salaman ini. Udah, gitu aja. Terus malam-malam hadir lagi live aku. Santai, happy. Saya memutuskan hubungan. Oke, kalau gitu saya sapa dia kalau ketemu. Angguk sikit. Bu, terus dia gini. Oke, kata Ustazah sabar. Santai, bawa minum madu. Jalan, malam hadir live lagi. Kita seru-seruan lagi. Ya, jadi nggak usah banyak pikir ya guys. Sayangi diri, cintai diri ya. Jadi nggak usah banyak pikir. Yang penting kita udah lakukan, ya kan? Gitu. Dan jangan terus diceritakan, jangan terus dicurhat-curhatkan. Nanti kita kepikiran. Ya, tidak semua hal harus kita curhatkan. Dengan kita mencurhatkan tuh kita kepikiran loh. Habis waktu kita untuk curhat-curhat aja. Asik curhat aja sepanjang waktu siang malam. Ya kan? Baru digosipin dikit, curhat sana-sana. Digosipin pun enggak apa-apa. Diamkan aja lah, ya kan? Oh, aku curhat guys, curhat. Ujung-ujungnya nggak hafal lah sujud sawi. Nggak ngerti lah, ya kan? Nah, kayak gitu guys, santai. Jadi digosipin udah, ntar juga dia capek, ya kan? Gitu. Sehat ya teman-teman ya. Kalau cushion tengok dulu, apakah cushion itu apakah cushion itu waterproof. Kalau dia waterproof nggak boleh, harus dibuka dulu. Ya, baru teman-teman bisa ngambil wudhu. Kalau dia tidak waterproof silahkan ya. Gitu guys. Wah, kata Ustazah Janila tidak boleh. Saya itu untuk dia memutuskan silaturahmi. Oke, saya sapa dia. Jalan dulu. Sap. Bu, oke lah, nggak apa-apa. Ya kan? Nah, nanti pagi hadir live lagi, ngobrol lagi. Udah gitu aja, ya guys. Di kantor kita dibenci sama orang. Oke, ya udah kerja depan komputer. Kantor tuh bukan tempat berkawan, kerja. Kerja ya, jadwal makan, jadwal istirahat, jadwal kerja ya kerja, ya kan? Ini di kantor asli aja mencari-cari kawan, ya kan? Ujungnya nggak kerja. Ya. Kapan madu sah? Madu jam 9, Mbak. Nah, madu, ya minum madu sambil santai, ya kan? Positive vibration, ya kan teman-teman ya. Aku yakin lah teman-teman yang udah lama kenal sama aku tahu banget lah ya bahwa yang penting itu udah sering lah aku sampaikan ya. Yang penting itu adalah bagaimana kita memfokuskan diri pada hal-hal yang bermanfaat. Udah itu aja ya. Oke. Apa yang kutampakkan di layar inilah aku yang sebenarnya di ruangan biasa aku tertawa bercanda, di offline juga, di online juga aku tertawa bercanda. Ya, di tempat lain juga aku seperti ini. Jadi kita itu nggak usah banyak pikiran teman-teman supaya hidup ini nggak terlalu lelah. Laqad khalaqnal insana fi kabad ya. Allah itu udah ciptakan kita itu dalam keadaan capek. Jadi ya teman-teman biasa aja ya. Jadi jangan terlalu banyak hal-hal yang teman-teman pikirkan. Ya, Safa dong, siap Mbak Rini. Ketemu juga ketawa ya Zah itu. Mbak Eli udah pernah ketemu aku. Gitu-gitu aja kan. Yang penting tidak melanggar syariat, lakukan aja lah apapun ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Yang mau madu, itu madu nanti jam 10.30 kita kajian ya teman-teman ya. Yang